Australia kini tengah menghadapi tamparan keras akibat dukungannya terhadap gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, OPM. Skenario yang selama ini dirancang dengan rapi mulai berbalik menghantam mereka sendiri. Papua Nugini, negara tetangga yang selama ini mereka anggap sebagai sekutu setia, semakin mendekatkan diri kepada India dan menjauh dari bayang-bayang Australia. Selama bertahun-tahun, Australia diketahui memberikan ruang bagi para aktivis separatis Papua untuk menyebarluaskan propaganda anti-Indonesia. Bahkan, negara kanguru ini seringkali menjadi tempat bagi OPM untuk mencari simpati dari dunia internasional. Namun, rencana ini berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka sendiri. Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Papua Indonesia mulai menyadari pesatnya pembangunan di wilayah tersebut. Indonesia dengan gigih membangun Papua, dan kini Papua Nugini melihat bahwa lebih menguntungkan untuk bekerja sama dengan Indonesia daripada terus tunduk di bawah pengaruh Australia. Indonesia sebagai kekuatan regional yang semakin besar menawarkan lebih banyak keuntungan dalam berbagai aspek, mulai dari perdagangan, pertahanan, hingga infrastruktur. Presiden Papua Nugini, James Marape, bahkan telah mengadakan beberapa pertemuan strategis dengan Indonesia untuk membahas kerjasama yang lebih erat. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi Australia, yang selama ini merasa sebagai Big Brother bagi Papua Nugini. Perubahan sikap Papua Nugini ini bukanlah tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Australia memperlakukan Papua Nugini secara tidak adil dengan memberikan bantuan yang sering diiringi syarat-syarat politik yang merugikan kepentingan rakyat Papua Nugini. Di sisi lain, Australia juga memberikan perlindungan bagi kelompok separatis OPM yang justru mengancam stabilitas kawasan. Kini, dengan proyek infrastruktur yang terus berkembang dan kesejahteraan rakyat yang meningkat, Papua Nugini mulai sadar bahwa nasib mereka lebih baik jika bersahabat dengan Indonesia daripada terus bergantung pada Australia yang hanya peduli pada kepentingan strategisnya sendiri. Tidak hanya itu, hubungan ekonomi antara Papua Nugini dan Indonesia pun semakin erat. Perdagangan antara kedua negara meningkat pesat, dengan ekspor dari Papua Nugini ke Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah menjadi mitra dagang utama bagi Papua Nugini dalam sektor energi, pangan, dan industri strategis lainnya. Bahkan, proyek pembangunan infrastruktur lintas perbatasan telah menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan. Dengan semakin kuatnya ketergantungan ekonomi ini, Papua Nugini semakin enggan mengikuti langkah-langkah Australia yang kerap mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia. Salah satu faktor utama yang mendorong Papua Nugini semakin mendekat ke Indonesia adalah pembangunan infrastruktur di Papua yang semakin masif. Jalan Trans Papua, bandara internasional, hingga peningkatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam telah membuka mata Papua Nugini. Mereka melihat betapa besarnya potensi ekonomi jika bekerja sama dengan Indonesia dibandingkan dengan hanya bergantung pada Australia, yang selama ini hanya memberikan bantuan dalam jumlah kecil tanpa dampak nyata. Selain itu, kebijakan Indonesia yang terus memperkuat pertahanan di perbatasan juga memberikan rasa aman bagi Papua Nugini. Dengan semakin kuatnya militer Indonesia, ancaman kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang selama ini mengacaukan Papua mulai melemah. Papua Nugini pun merasa lebih aman dengan kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan Indonesia dibandingkan hanya bergantung pada Australia, yang selama ini lebih banyak bermain di balik layar tanpa aksi nyata. Sementara itu, Australia yang semakin terdesak akibat perubahan geopolitik ini kini mulai kehilangan pengaruhnya. Pemerintah Papua Nugini secara terang-terangan menyatakan ketertarikan untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia. Bahkan dalam beberapa kesempatan menolak tekanan dari Australia untuk tetap menjaga jarak dengan Jakarta. Ini adalah tamparan yang menyakitkan bagi Canberra yang selama ini merasa memiliki kendali penuh atas Papua Nugini. Tak hanya itu, dukungan Australia terhadap gerakan separatis Papua kini semakin dipertanyakan oleh masyarakat internasional. Banyak negara mulai sadar bahwa upaya untuk memecah belah Indonesia tidak lebih dari strategi usang yang kini tidak lagi relevan. Alih-alih melemahkan Indonesia, justru dukungan terhadap separatis malah memperkuat posisi Jakarta di kawasan. Indonesia kini berdiri sebagai negara yang semakin dihormati dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta hubungan diplomatik yang semakin kuat. Hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini kini telah mengarah pada kerjasama strategis dalam perdagangan hingga investasi di sektor infrastruktur. Ini adalah pukulan ganda bagi Australia yang kini mulai kehilangan pijakannya di Pasifik Selatan. Ketika Australia sibuk bermain politik dengan mendukung OPM, Indonesia justru sibuk membangun hubungan erat dengan Papua Nugini. Bahkan, di tingkat diplomatik, Papua Nugini semakin terbuka untuk mendukung sikap Indonesia dalam menolak intervensi asing di Papua.
Dalam beberapa pertemuan internasional, Papua Nugini secara terbuka menyatakan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia dan menolak adanya campur tangan pihak luar. Ini semakin memperkuat posisi Indonesia dan sekaligus membungkam suara-suara yang selama ini mencoba mendelegitimasi kedaulatan Indonesia di Papua. Sementara itu, Australia mulai panik melihat perkembangan ini. Mereka mencoba berbagai cara untuk kembali mendekati Papua Nugini, namun segalanya sudah terlambat. Pemerintah Papua Nugini kini lebih percaya kepada Indonesia sebagai mitra strategis yang dapat membawa manfaat nyata bagi rakyatnya. Perubahan besar dalam dinamika geopolitik ini semakin memperjelas bahwa Australia telah salah langkah dengan mendukung OPM. Papua Nugini kini semakin menjauh dari bayang-bayang Australia dan memilih jalur yang lebih realistis dengan mendekatkan diri ke Indonesia. Ini menjadi pelajaran besar bagi negara-negara Barat yang masih menganggap bahwa mereka bisa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia tanpa konsekuensi. Indonesia tidak hanya berhasil menegaskan posisinya sebagai pemimpin regional di Asia Pasifik, tetapi juga telah mempermalukan Australia di panggung internasional. Australia kini menghadapi realitas pahit bahwa kebijakan luar negerinya di kawasan Pasifik tidak lagi efektif. Negara-negara yang dulunya tunduk di bawah pengaruh Australia mulai beralih ke Indonesia, yang menawarkan kerjasama yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Canberra kini harus mencari cara untuk mengembalikan pengaruhnya, tetapi tampaknya momentum sudah berpihak kepada Indonesia. Alih-alih melemahkan Indonesia, Australia kini harus menelan pil pahit akibat strategi mereka sendiri. Dunia kini mulai melihat siapa yang sebenarnya berada di pihak yang benar, Indonesia yang terus membangun dan memperkuat kedaulatannya, atau Australia yang terus berupaya memecah belah dengan mendukung gerakan separatis. Sejarah telah membuktikan bahwa kebenaran selalu berpihak kepada mereka yang memperjuangkan persatuan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan semakin eratnya hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini, maka skenario besar yang selama ini dimainkan oleh Australia telah resmi gagal total. Canberra kini harus menghadapi realitas baru di mana Indonesia semakin kuat, semakin